Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari eksposisi Injil Markus. Mari kita membaca pasal yang pertama dari Injil Markus. Kita membaca ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, dan kita juga akan mencoba melihat apa yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus di dalam konteks ayat yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami sungguh rindu mengerti rahasia kelimpahan dari firman-Mu. Sebab hal-hal ini akan tersembunyi dari kami, oleh sebab kami sudah berdosa dan sudah meninggalkan Engkau. Inilah fakta sedih yang memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Biarlah kami sadar betapa kami sudah jauh dari Tuhan, sehingga kami sadar hanya oleh karena belas kasihan Tuhan yang masih mau menarik kami dan masih mau memberikan anugerah kepada kami, barulah kami dapat melihat kelimpahan firman-Mu. Firman-Mu tersembunyi bagi kami, sebab telinga kami sudah tertutup dan tuli tidak mampu mendengar suara-Mu. Firman-Mu tertutup bagi kami karena hati kami sudah keras dan tidak lagi bisa disentuh oleh kemuliaan-Mu oleh karena kami yang jahat ini. Tetapi Engkau beranugerah kepada kami, Engkau membuka telinga kami, dan Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Dan dari situlah kami sadar betapa besar Tuhan kami, sebab Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, dan Engkau memberikan kepada kami kemampuan mendengar firman-Mu. Maka biarlah anugerah itu juga Tuhan rela berikan pada saat ini. Berikanlah firman-Mu kepada kami yang tidak layak ini, sehingga kami diperkaya oleh karena berkat dari kemurahan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak layak ini, layakkan dia menyampaikan firman bagi kami semua, sehingga kami semua mengerti betapa besar anugerah Tuhan bagi kami. Tolonglah kami mendengar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tidak ada orang bisa mengerti bagaimana kita bisa mendapatkan anugerah hidup yang baru dari curahan Roh Kudus. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai baptisan roh, dan kita sudah melihat bagaimana di dalam konteks perjanjian lama yang dipahami di dalam Judaisme bait suci yang kedua, pencurahan roh ini adalah syarat mutlak untuk orang bisa mengalami hidup. Hidup dari mati, yang tadinya tinggal tulang belulang kering, sekarang menjadi manusia yang hidup kembali. Hidup karena ada nafas dari Tuhan, dan nafas itu diberikan oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus bekerja menghidupkan kita, tapi Roh Kudus juga bekerja menyatukan kita dengan Kristus, sebab dialah yang satu-satunya berhak mendapatkan karunia pencurahan Roh Kudus. Maka untuk mengerti konsep ini, kita mesti melihat bagaimana Yesus Kristus mendapatkan baptisan dari Yohanes. Lalu suara Tuhan mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini menjadi satu pernyataan penting yang menjadi sudut pandang bagi kita untuk melihat makna baptisan roh. Nah saudara sekalian, Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan ini maknanya apa ya? Di dalam pengertian dari komunitas Qumran, baptisan adalah tanda bahwa setiap orang yang tidak hidup suci, yang tidak hidup dengan mode ibadah di bait suci, mereka bukan orang Israel yang sejati. Nah ini merupakan pengertian yang menyebar di dalam bait suci yang kedua, punya tradisi. Second Temple Judaistic Tradition. Di dalam bait suci yang kedua, salah satu tradisi yang mereka mau tekankan adalah tidak semua orang Israel yang kembali ke tanah Israel adalah orang Israel yang sejati. Tidak semua dari mereka akan mendapatkan berkat seperti yang
dinyatakan di dalam kitab Zakaria. Di dalam kitab Zakaria dikatakan, pada waktunya nanti Tuhan akan hadir, Tuhan akan pulihkan Israel, Tuhan akan kembali mencintai Israel, dan kamu akan mengundang temanmu yang ada di bawah pohon ara. Ini kalimat dari Zakaria yang harus kita pahami untuk mengerti kalimat Tuhan Yesus kepada Natanael. Tuhan Yesus mengatakan, kamu belum kenal saya sudah kenal kamu. Sebab waktu kamu ada di bawah pohon ara, ini peristiwa waktu dia dipanggil oleh Filipus, aku sudah melihat kamu. Nah, ini satu pernyataan bahwa Yesus Kristus mengetahui posisi Natanael, sekaligus satu pernyataan bahwa Yesus Kristus menggenapi apa yang dikatakan di dalam Zakaria. Nah, tapi saudara sekalian, ketika Israel sudah kembali, mereka mendapatkan banyak kesulitan. Kesulitan pertama adalah kesulitan karena mereka dijajah oleh Makedonia. Ketika itu salah satu dari 4 jenderal utama dari Alexander Agung menjadi sangat kuat, dan satu jenderal lagi menyaingi kekuatan. Yang satu membentuk satu dinasti pemerintahan namanya Seleukid. Satu lagi membentuk dinasti pemerintahan yang menjadi pesaing. Lalu mereka berdua berebut daerah, mereka berperang dan mereka membatasi supaya tidak terus berperang. Satu ambil daerah Mesopotamia, satu ambil Mesir. Nah, satu Mesir, satu Mesopotamia. Tapi di tengah-tengah ada Israel, ada Syria, ada Palestina. Siapa berhak ambil? Nah, ini pun menjadi konflik yang tidak habis-habis. Maka dari keturunan dari jenderal dari Makedonia, yaitu Jenderal Raja Alexander. Dari keturunan dari jenderal dari Raja Alexander, terdapat kelompok yang menindas Israel. Mereka ditindas, mereka tidak bisa mendapatkan kemerdekaan. Maka mereka ditekan baik oleh dinasti Seleukus maupun oleh dinasti Antiochus. Nah, satu pemimpin dari Antiochus, pemimpin bernama Antiochus Epiphanes. Ini jadi pemimpin yang sangat jahat. Dia menghina tradisi Yahudi dengan berusaha mengubah bait suci menjadi tempel bagi Zeus. Ini sangat menyakiti hati orang-orang Yahudi. Dia membawa persembahan korban dan dia membakarnya untuk dewa-dewa dari budaya Helenistik. Maka ada seorang yang bernama Matatias. Ini seorang Yahudi berani sekali. Dia langsung kumpulkan rakyat berani perang lawan Antiochus. Ini tentara dari jenderal yang kuat. Mana berani kita bisa lawan dia, mana mungkin menang. Tapi dengan semangat yang diambil dari masa perang di perjanjian lama, mereka bangkit. Mereka mengatakan, mari punya semangat yang sangat besar, yang zeal, yang percaya Tuhan akan memimpin kita. Satu orang dari kita akan kejar 1000 dari orang-orang Yunani itu, orang-orang Makedonia. Maka mereka berani perang, tapi di tengah peperangan Matatias dibunuh. Lalu anaknya seorang bernama Yudas. Nah, nanti dia dikenal sebagai Yudas Makabeus. Dia memimpin peperangan selanjutnya dan dia berhasil. Dia mengusir orang-orang Makedonia dan dia menyucikan kembali bait suci, kembali untuk Tuhan. Bukan untuk dewa-dewa lain, hanya untuk Tuhan. Nah, inilah satu dinasti baru yang menyingkirkan penjajah. Ini adalah dinasti dari Makabe. Maka Yudas Makabeus menjadi pemimpin pertama yang mengelola seluruh Israel sebagai warga Israel memimpin negaranya sendiri. Lalu dari dinasti ini muncul raja-raja berikut. Tetapi ini bukan dinasti dari Daud. Mereka ini dinasti keturunan imam. Maka orang akan lihat kitab suci dan mengatakan Israel pulih karena Daud akan kembali. Mana mungkin Daud sudah mati bisa kembali? Oh, yang dimaksud adalah ada anak Daud. Keturunan Daud akan memerintah. Ini tandanya Israel dibangkitkan. Nah, mereka mulai khawatir. Mereka dinasti imam, maka mereka melihat di dalam kitab suci seperti ada kontradiksi, padahal tidak. Yaitu di dalam rancangan Tuhan di Taurat, imamlah yang memerintah Israel. Tapi heran, setelah masuk kitab Samuel, orang Israel minta raja, lalu Tuhan kabulkan. Tuhan memberikan Saul, setelah itu Saul yang tidak setia Tuhan singkirkan, Tuhan mengangkat Daud. Dari Daud muncul dinasti Davidik. Satu dinasti terpanjang di dalam sejarah, salah satu terpanjang di dalam sejarah kerajaan manusia di muka bumi. Nah, ini dinasti yang panjang sekali. Akhirnya orang mengatakan setelah Israel dikalahkan Babel,
Nanti Tuhan akan pulihkan dengan memulihkan dinasti Daud. Nah, ini bahaya bagi dinasti Makabe karena mereka bukan dinasti Daud. Maka mereka mulai memberikan tafsiran yang mencurigai kitab Samuel. Kenapa kitab Samuel ditulis? Jangan-jangan kitab ini ditulis untuk memihak dinasti Daud. Padahal kehendak Tuhan adalah supaya imam yang berkuasa. Maka mereka menolak kitab suci. Mereka menekankan bahwa penipuan dari dinasti Daud harus disingkirkan. Sebab kami para imam yang harus berkuasa. Nah, tentu kita tidak terima ini. Ini adalah tafsiran yang akan membuat kekal pengertian bahwa imam harus jadi raja. Tetapi di dalam Taurat sendiri pun ada kalimat mengatakan, jika nanti engkau akan mendapatkan raja, biarlah kamu pilih dari sebangsamu, dan dia tidak boleh mencintai harta. Dia harus taruh Taurat di samping tahtanya, dan dia tidak boleh koleksi banyak kuda. Ini dulu ya, koleksi kuda. Sekarang gak boleh punya koleksi mobil. Nah, maka dia tidak boleh jadi orang yang gila harta. Dia tidak boleh jadi orang yang gila kuasa. Dia tidak boleh jadi orang yang gila pamer kemegahan dan kemewahan. Nah, ini Tuhan perintahkan di dalam Taurat. Berarti memang ada rancangan Tuhan untuk memisahkan agama yang dipimpin oleh imam dengan politik yang dipimpin oleh raja. Ini sesuatu yang jelas di dalam kitab suci. Nah, maka tafsiran dari orang-orang Makabe ini tafsiran politik untuk menguntungkan dinasti mereka. Nah, maka muncul raja-raja setelah Yudas Makabeus, muncul generasi berikut dari dinasti ini, dan sebagian sangat jahat. Ada orang-orang yang menjadi raja Israel, jahatnya bukan main. Ada Hyrcanus, ada Alexander Janneus. Dua raja ini adalah dua raja dalam tradisi dinasti Makabe yang jahat bukan main. Alexander Janneus konon adalah orang yang sangat haus darah. Dia ini orang yang sulit makan karena selera makannya sulit muncul. Dia tidak suka dengan menu masakan yang ada sehingga dia terpaksa makan. Lalu dia sadar, satu kali dia lihat orang tersalib, tiba-tiba dia rasa lapar. Orang gila ya. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa makan kecuali ada orang disalib dekat saya. Akhirnya dia tangkap pemberontak-pemberontak. Dia tangkap orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Lalu dijatuhi hukuman mati. Kapan dihukum mati? Tunggu kalau saya sulit makan. Maka ada raja-raja gila yang muncul dari tradisi Makabe yang menyiksa orang Israel. Itu sebabnya orang Israel menjadi sangat sulit. Mereka tunggu lagi kapan dinasti Daud muncul. Ini dinasti imam palsu. Lalu beberapa orang imam mulai kembali dengar tawaran dari Makedonia. Tawaran untuk membuat Israel jadi global. Bagaimana supaya jadi global? Ikuti budaya Yunani Helenistik. Nah, saudara, budaya Yunani klasik dan Helenistik ini dua jenis yang beda. Budaya klasik adalah budaya Yunani di dalam daerah Yunani. Sedangkan budaya Helenis adalah budaya Yunani setelah mereka menyebar oleh karena Alexander Agung. Nah, Alkitab kita adalah Alkitab yang ditulis di dalam bahasa Yunani di dalam tradisi Helenistik atau bahasa Yunani Koine. Bukan Yunani klasik seperti yang dimiliki oleh Plato, Aristotle atau Socrates. Maka kalau saudara mengerti biblical Greek, ini mulut saya banyak terpleset. Kalau saudara mengerti biblical Greek, ini belum tentu saudara mengerti classical Greek. Classical Greek lebih susah karena tata bahasanya belum baku, masih banyak pakai feeling. Sedangkan biblical Greek, yaitu bahasa Koine, jauh lebih terstruktur dan jauh lebih rapi. Nah, itu sebabnya mempelajari bahasa Greek Koine perjanjian baru masih lebih mudah ketimbang classical Greek. Tapi kalau saudara mau dalami filsafat, classical Greek perlu dipelajari supaya saudara mengerti Socrates, Plato, dan Aristotle lebih dari orang-orang yang mempelajarinya tanpa mengerti bahasa asli. Nah, maka saudara sekalian, banyak dari orang-orang pemimpin tradisi Makabe mulai membuat adanya persilangan antara budaya Yahudi dengan budaya Helenis. Akhirnya penyimpangan, kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh dinasti ini membuat orang muak, dan kemuakan mereka akhirnya terjawab ketika Romawi muncul. Romawilah yang menyudahi dinasti dari Makabe. Bagaimana dinasti Makabe dihancurkan oleh Romawi? Caranya adalah dengan kejeniusan satu orang namanya Herodes. Herodes ini hebat sekali. Dia adalah seorang yang punya koneksi
dengan kaisar Romawi, dengan pemimpin-pemimpin Romawi. Nah, dia kenal dekat dengan orang-orang yang berkuasa di Senat Romawi. Kemudian ketika Senat hancur karena perang dengan Julius Caesar. Jadi Julius Caesar adalah pemimpin yang sangat disegani karena dia pemimpin yang berpihak pada rakyat. Saudara kalau pelajari Julius Caesar, saudara akan mengerti bijaksana politik yang hebat sekali. Julius Caesar itu orang biasa. Dia adalah orang yang pernah dirugikan pemerintah Romawi karena tanah milik dia, tanah milik keluarga dia disita oleh pemerintah Romawi. Dia nggak dapat bayaran apapun. Maka dia memutuskan, saya mesti jadi pemimpin supaya saya bisa memastikan orang seperti saya tidak lagi dirugikan dengan tanahnya direbut semena-mena. Nah, maka dia dari bawah akhirnya bisa mencapai golongan atas. Dua hal yang bikin Julius Caesar bisa sangat berani. Ini jadi sedikit kelas sejarah Yunani Romawi ya, nggak apa-apa ya, ini kursus tambahan, nggak usah bayar. Nah saudara, dua hal yang bikin Julius Caesar bisa muncul. Yang pertama adalah keberanian militer. Dia sangat berani, dia sangat nekat memimpin pasukan meskipun dia sendiri adalah orang yang bukan berasal dari pemerintahan yang tinggi. Yang kedua adalah dia terus ingat orang-orang yang di bawah. Ketika dia menjadi pemimpin militer, dia sadar para pensiunan militer yang berpangkat tinggi dapat pensiun, yang di bawah tidak. Yang di bawah setelah jadi tua tidak bisa lagi dipakai untuk berperang, diputus begitu saja, dan mereka banyak yang miskin, menjadi pemabok atau menjadi pengemis. Nah, Julius Caesar merasa sedih lihat ini, maka dia mulai perhatikan dan memperjuangkan pensiun untuk tentara pangkat bawah. Ini bikin dia dicintai oleh tentara di bawah. Dia memastikan semua orang yang tanahnya dipakai untuk pembangunan mendapatkan kompensasi yang seharusnya. Ini bikin dia dicintai oleh rakyat bawah. Ternyata di dalam seluruh kekaisaran Romawi, rakyat bawah itu mayoritas yang sangat besar. Ada 4 golongan warga Romawi. Yang pertama golongan paling tinggi, yaitu warga Roma. Nah, ini kelompok yang tinggi, Paulus termasuk kelompok ini. Yang kelompok kedua adalah orang Roma di dalam peninsula Itali. Kelompok ketiga adalah orang Roma karena pernah menjadi tentara yang dibayar Roma, menolong Roma. Yang keempat adalah warga biasa. Nah, 4 ini adalah orang rendah, tetapi ternyata mayoritas yang sangat besar. Sehingga ketika Julius dicintai oleh kelompok orang ini, dia menjadi pemimpin yang sangat tinggi dan sangat dihormati. Nah, dia itu sangat berani ya. Ketika dia sudah menjadi salah satu penasehat di Senat, dia diculik oleh perampok, oleh perompak di laut. Jadi kapal dia diserang, kemudian dia diculik. Orang lihat ini orang bajunya bagus, pasti pegawai pemerintah yang penting. Lalu dia diculik, kemudian ditanya, kamu siapa? Oh, saya Julius Caesar, saya salah satu pemimpin di Senat Romawi. Wah, kalau gitu kita tulis surat untuk Senat Romawi, bayar kami dengan sejumlah uang. Misalnya, saya lupa uangnya berapa ya. Misalnya mereka bilang, bayar kami 300 juta. Baru Julius Caesar dilepas. Julius Caesar marah. Apa-apaan 300 juta? 2 miliar. Saya ini harganya bukan 300 juta tahu, 2 miliar. Oke, 2 miliar. Perampoknya heran, ini kok negonya malah jadi tinggi karena orang ini. Maka dia tulis surat, tolong. Masa perampok pakai tolong ya? Bukan tolong. Harus berikan saya 2 miliar, baru saya lepas Julius Caesar. Maka Julius Caesar dilepas, perampok dapat 2 miliar. Ketika akan dilepas, Julius Caesar mengatakan, saya bersumpah, setiap kamu akan disalib di depan saya. Oh, perampoknya ketawa, ya, silakan pergi, kami sudah dapat 2 miliar. Begitu bebas, dia kumpulkan tentara, kejar perompak ini, dan satu-satu disalib di depan dia. Ngeri ya, orang yang berani, yang sangat-sangat kuat di dalam memimpin militer, tapi memperhatikan rakyat banyak. Nah, saya tidak tahu dari sini siapa yang nanti akan jadi pemimpin. Yang pasti yang usia sudah di atas saya sulit lah ya. Mari kita terima nasib gitu. Tapi mungkin di antara anak-anak muda ada yang akan jadi pemimpin. Jangan lupa, saudara jadi pemimpin untuk mewakili banyak orang, bukan cari kepentingan sendiri. Kadang-kadang begitu membingungkan ya dunia politik, apalagi di Indonesia. Politik itu seperti menjadikan preman-preman partai yang berkuasa. Politik Indonesia ini dikuasai oleh preman namanya partai. Nah, saya nggak bilang bahwa partai itu salah, enggak. Tapi banyak oknum yang menjadikan partai seperti kelompok preman yang kehendaknya harus ditaati. Kalau kehendaknya tidak ditaati karena kecil, bersekutu dengan yang lain demi kepentingan untuk diri. Kalau cuma pikir diri, kenapa boleh jadi pemimpin? Enggak boleh. Yang boleh jadi pemimpin adalah dia yang perhatikan orang banyak. Nah, Julius Caesar jadi pemimpin yang hebat dan dia mulai kontra dengan senat.
Karena banyak hak yang tadinya dibikin senat untuk diri, sehingga mereka bisa jadi sangat kaya, di-cut oleh Julius Caesar. Nah itu sebabnya satu kali, saya tidak bilang Julius Caesar sempurna dalam segala hal, dia sendiri pun banyak kekacauan, dia sendiri pun banyak hal yang rusak setelah jadi pemimpin. Tetapi dia membuat banyak orang yang bisa kaya, jadi kurang kaya. Itu sebabnya mereka berniat memberontak. Satu kali dia datang ke rapat senat, dia ditikam oleh seluruh anggota senat. Ini mengakhiri senat. Karena Julius Caesar punya banyak pengikut yang kuat di militer. Ini senat kurang perhitungan. Mereka membunuh Julius Caesar dan mereka pikir mereka bebas. Tapi ini akhir dari senat di Kekaisaran Romawi. Maaf, di Republik Roma. Ini bentuk republik ya, bukan bentuk kerajaan. Karena dikuasai oleh republik. Setelah senat mematikan Julius Caesar, muncul dua orang. Satu namanya adalah Marcus Antonius. Ini Marcus Antonius saja ya, nggak usah tambah un. Yang kedua adalah seorang bernama Octavianus. Octavianus dan Marcus Antonius. Mereka muncul menjadi orang yang bersumpah akan membalas dendam kepada senat. Mereka menganggap Julius Caesar adalah papa mereka, papa angkat. Karena mereka dicintai seperti anak. Mereka dilatih militer dengan cinta. Dan mereka diharapkan jadi pemimpin dan dimunculkan jadi pemimpin. Begitu mereka dengar Julius Caesar mati, mereka langsung berontak kepada senat. Dan mereka perangi senat. Satu-satu tokoh utama dimatikan oleh mereka. Nah ini mengakhiri Republik Roma. Akhirnya senat tidak ada lagi. Dan dua orang potensi menjadi kaisar baru. Satu namanya Marcus Antonius. Satu lagi namanya Octavianus. Nah mereka berdua bersaing. Satu dari mereka pura-pura baik sama yang lain, tapi berniat untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka pura-pura berjabat tangan ala Romawi, mengatakan kami berdua akan bersatu padu untuk memimpin Romawi. Tanpa ada permusuhan, berhentilah perang saudara. Setelah jabat tangan pergi, mereka siapkan kekuatan untuk perang saudara berikut. Maka terjadi perang saudara antara Marcus Antonius, saya ingat terus. Marcus Antonius dengan Octavianus. Waktu mereka akan perang, orang bernama Herodes dekat sekali dengan Marcus Antonius. Maka dia berharap Marcus Antonius menanglah. Lalu ketika perang ternyata Marcus Antonius mati. Salah satunya adalah karena Marcus Antonius terlalu gampang jatuh cinta. Dia jatuh cinta sama Cleopatra. Akhirnya cintanya mengaburkan strategi militer. Octavianus cinta juga tapi dia patah hati. Justru orang patah hati militernya kuat loh. Jadi kalau saudara mau perang patah hati dulu ya. Nah maka Marcus Antonius kalah dan Octavian menjadi kaisar tunggal. Satu pemimpin mengakhiri masa senat. Tidak ada lagi kuasa senat, sekarang kuasa di tangan kaisar. Nah inilah Kaisar Agustus. Octavian dirubah nama menjadi Agustus. Setelah itu Agustus menjadi title yang lebih tinggi dari kaisar. Kalau kekaisaran Roma dipimpin oleh Agustus, dia itu kaisar senior. Sedangkan kaisar junior ya kaisar. Nah maka Marcus Antonius mati, Octavian jadi kaisar. Tapi heran, Herodes tetap bisa mengambil hatinya Octavian. Jadi dia tetap jadi kesayangannya Romawi. Akhirnya dia bilang, tolong dong, masih banyak orang yang memihak kepada imam di negara saya. Kirimlah tentara, tolong kuatkan saya memerangi imam. Karena imam itu akan memihak kepada Israel baru. Nanti kekaisaran Roma akan dilawan oleh mereka. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan tunduk sama kekaisaran Roma. Aku adalah vessel, alatnya kekaisaran Roma. Maka Roma dukung dia dengan tentara, memberikan banyak sekali tentara ada di Israel untuk mendukung dia. Maka Herodes menjadi raja baru. Dinasti dari Imam habis, dan sekarang muncul dinasti dari seorang Edom, yaitu Herodes. Wah ini bikin Israel tambah sedih. Kapan pemulihan terjadi? Kapan bisa ada kerajaan Tuhan di bumi? Maka mereka sadar mereka belum benar-benar bisa menjadi kerajaan karena mereka belum setia kepada Tuhan. Meskipun mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, mereka belum benar-benar menyembah. Maka mereka baca kitab suci dan mereka menemukan di dalam kitab Yesaya. Meskipun anak-anakmu, keturunanmu banyak seperti pasir di pinggir laut, hanya kaum sisa yang akan diselamatkan. Nah ini menggema di dalam pikiran mereka. Oh hanya kaum sisa. Berarti di tengah-tengah Israel ada Israel sejati, yang lain palsu. Siapa Israel sejati? Mulai ada fraksi-fraksi. Orang Farisi mengatakan Israel sejati adalah kaum murid Farisi.
Lalu orang-orang Qumran yang sudah muak dengan perpolitikan, mereka menyingkir, mereka tinggal di seputar gua-gua di Laut Mati. Lalu mereka mengatakan, Israel sejati adalah orang-orang Qumran. Orang-orang Zelot mengatakan, Israel palsu kalian, karena kalian tidak berani perang lawan pemerintah yang menjajah. Yang sejati adalah kami, karena kami mewakili giat, zil untuk berperang bagi Tuhan, seperti Pinehas di dalam kitab Bilangan berperang membunuh orang-orang dari Midian. Nah, ini yang jadi temanya orang-orang Zelot. Maka orang Zelot mengatakan, kamilah Israel yang sejati. Nah, uniknya ada dua kelompok, yaitu Farisi dan orang Qumran, memberikan syarat, kalau kamu mau jadi murid, kamu mesti dibaptis, dibasuh. Maka baptisan Yahudi adalah baptisan pencelupan. Itu arti baptis, yaitu celup. Tapi baptis sendiri artinya adalah pemisahan. Nah, maka saudara, kalau kita berdebat soal baptisan, lalu ada yang mengatakan harusnya selam. Ya, selam ini adalah warisan dari tradisi Yahudi. Tetapi kekristenan mempunyai keunikan yang beda. Saudara bisa baca dari Paulus. Ketika Paulus bertemu dengan orang-orang murid Yohanes Pembaptis di Efesus. Kamu sudah dibaptis? Sudah. Baptisan apa? Baptisan Yohanes Pembaptis. Paulus mengatakan, itu baptisan adalah baptisan yang memberikan kamu satu pertobatan. Tapi kamu harus kenal nama Kristus. Berarti di dalam tradisi Kristen ada baptisan yang beda dengan baptisan tradisi Yahudi. Nah, ini kita tidak bahas sekarang ya, nanti jadi perdebatan. Apalagi kalau ini masuk ke YouTube, nanti saya diserang lagi dengan kalimat, masa reform begitu sombong, cuma baptisan percik atau curah yang diakui. Masa baptisan selam tidak diakui. Salah ya, kita akui baptisan kalau pakai nama Tritunggal yang benar. Tetapi meskipun metode beda, kita tidak menolak baptisan dari orang yang dibaptis dalam nama Tritunggal meskipun baptis selam. Tapi kita sendiri lebih melihat, lebih cocok memahami baptisan sebagai curah atau percik di dalam kitab suci. Nah, ini posisi yang beda. Tetapi kalau saudara dibaptis percik tapi bukan nama Tritunggal, kita nggak terima. Jadi tradisi dari baptis dalam nama Allah Tritunggal itu yang diakui oleh GRII. Sedangkan metode meskipun kita lebih setuju curah atau percik, tetap kita menerima baptisan di dalam nama Tritunggal meskipun pakai metode selam yang menurut kami kurang akurat berdasarkan kitab suci. Nah, tapi tradisi Yahudi diselam. Kenapa diselam? Karena ini adalah baptisan yang mirip dengan orang yang mau dilantik jadi imam. Jadi mereka mensyaratkan semua orang awam, meskipun kamu bukan imam, mesti hidup sekudus imam. Supaya bisa menjadi bagian dari the true Israel, dari Israel yang sejati. Nah, mereka berlomba-lomba menjadikan orang pengikut mereka. Kamilah Israel sejati, yang lain bukan. Apa syaratnya? Baptis dulu. Maka Yohanes pun lakukan hal sama. Karena Yohanes adalah orang dari tradisi Qumran. Dia lanjutkan tradisi itu. Dia membaptis orang di sungai Yordan. Nah, semua dibaptis untuk menunjukkan kami mau bertobat. Bertobat dari apa ya? Bertobat dari Israel yang cuma kulit menjadi Israel sejati. Ini namanya baptisan pertobatan. Saya tadinya begitu kacau hidupnya. Biarpun saya Israel, tapi saya tidak cinta Tuhan. Biarpun saya tidak pernah sujud menyembah berhala, tapi saya juga tidak mencintai Tuhan. Karena itu saya perlu bertobat. Maka baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, tapi saudara, masa Yesus bertobat? Masa Yesus datang ke Yohanes lalu mengatakan, "Yo, aku ada dosa loh. Aku pernah salah, padahal aku harus jadi Mesias. Jadi aku mesti dibaptis ya?" Enggak mungkin. Kalau Yesus pernah salah, dia tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Kalau Kristus ada dosa, maka dia tidak mungkin menjadi pemimpin manusia yang baru. Dia tidak mungkin menjadi the last Adam. Kalau begitu Yesus tanpa dosa. Kalau Yesus tanpa dosa, mengapa dia mesti dibaptis? Ternyata baptisan Yesus bukan untuk pertobatan Yesus. Tapi baptisan Yesus adalah untuk sesuatu yang harus diselidiki berdasarkan kitab suci. Nah, maka kita mau lihat di mana baptisan Yesus itu bisa mendapatkan penjelasan. Ternyata dari Markus diberikan kelanjutan. Setelah Yesus dibaptis, dia naik, langit terkoyak. Kemudian ada suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka untuk mengerti baptisan Yesus, kita mesti melihat apa yang dikodekan oleh Markus. Karena Markus melanjutkan dengan suara Tuhan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, arti kalimat ini tentu bisa dipahami di dalam tradisi Kristen.
Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dia adalah anak Allah di dalam relasi dengan pribadi pertama, yaitu Sang Bapa. Tidak ada keraguan dalam tafsiran ini. Ini tafsiran benar. Kenapa benar? Karena selain Markus 1, tafsiran ini diperkuat di dalam beberapa bagian dari Injil Yohanes dan dalam Perjanjian Lama seperti dari Mazmur yang kedua dan beberapa bagian lain. Tapi saya mau menekankan perspektif yang lain. Bukan berarti nggak setuju yang tadi ya. Tadi memahami engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini menggambarkan relasi Tritunggal, benar atau tidak? Benar. Tapi bagian kitab suci bisa ditafsir dari beberapa sudut pandang, tanpa mengabaikan yang lain. Nah ini harus dimengerti ya. Kalau saudara mendengar pengkhotbah lagi sorot sisi yang satu, jangan benturkan dengan pengkhotbah lain yang lagi sorot dari sisi yang lain. Saya khotbah dari Markus, nanti ada hamba Tuhan lain khotbah dari Markus, lalu saudara bingung. Pak Jimmy bilang gini, kok bapak yang lain bilang begitu? Misalnya Pak Jimmy bilang begini, kok Pak Judika bilang lain? Lalu mulai benturkan antara Jimmy dan Judika. Mana yang benar, Jimmy atau Judi? Nah, saudara mulai mengatakan, oh salah satu pasti salah. Enggak tentu, bisa iya, tapi juga bisa ada dua sudut pandang yang enggak perlu dibenturkan. Nah kalau ada orang mengatakan, inilah tanda Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Sebab Bapa sendiri mengatakan ini anaknya dari sorga. Itu benar. Tapi bisa juga kita lihat dari sisi yang lain, tanpa membatalkan yang tadi. Sisi yang lain itu apa? Sisi yang lain adalah sisi yang oleh seorang teolog dari Duke University, namanya adalah Richard Hayes. Dia mengatakan Alkitab itu penuh dengan eko, ada gema. Kalau ada bagian penting, sangat mungkin saudara akan menemukannya di bagian lain juga. Nah maka seruan dari Allah, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini perlu dicari. Adakah penjelasan ini dari Perjanjian Lama? Kalau ada, ini akan membantu kita untuk mengerti apa makna baptisan dari Tuhan Yesus. Nah saudara, banyak ahli coba bergumul, berdebat bahkan untuk cari tahu kira-kira Markus sedang kutip ini untuk mengarahkan kita pada bagian mana ya di dalam Perjanjian Lama. Karena kitab suci bukan cuma secara spontan dinyatakan, tapi kitab suci dimaksudkan untuk dimengerti secara kesatuan. Satu bagian akan menerangi bagian yang lain. Ini pengertian dari seorang bernama Origen. Satu bagian akan menerangi bagian yang lain. Kaitkan bagian-bagian Alkitab dan engkau akan mendapatkan pengertian yang limpah. Nah maka banyak orang cari tahu. Dan ternyata ada satu penemuan yang sangat menakjubkan. Di dalam bahasa Yunani. Nah Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 ahli. Makanya disebut kitab Septuaginta. Yaitu kitab yang diterjemahkan oleh 70 ahli bahasa. Para imam yang terpelajar, para rabi yang mengerti bahasa. Nah mereka menerjemahkan Septuaginta. Dan Septuaginta ini menjadi kitab yang umumnya dipakai oleh Perjanjian Baru untuk kutipan mereka. Nah maka kita lihat ternyata di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-20 ada kutipan yang paralel dengan ini dalam bahasa Yunani. Nah saudara, di dalam Septuaginta ada perbedaan pasal. Jadi di dalam Septuaginta ini pasal yang ke-32, tapi di dalam kitab suci kita mengikuti Masoretic Text punya urutan, ada di dalam Yeremia pasal yang ke-31, beda satu pasal. Kalau Mazmur itu bisa beda satu atau dua pasal, dua nomor. Jadi kalau saudara lihat kutipan dari Septuaginta, saudara baca Alkitab kita, nggak ada. Maka waktu saya sedang persiapan, saya cari, loh kok nggak ada di Yeremia 32 ya? Saya baca-baca nggak ada, saya bingung. Oh iya, ini dari Septuaginta, kita ikut Masoretic Text. Lalu saya coba cari 31 dan 33. Ternyata ketemu di 31. Saya bacakan Yeremia 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, kata-kata anak kesayangan, anak kesukaan dalam bahasa Yunani sama dengan in whom I am well pleased. Atau di dalam bahasa Indonesia adalah kepadamulah aku berkenan. Engkaulah anakku yang kukasihi. Dalam bahasa Yunani paralel dengan mengatakan anak kesayangankah gerangan Efraim. Jadi perkataan anak kesayangan ini paralel. Baik di dalam Markus yang pertama ayat yang ke-11
maupun Yeremia 31 atau 32 dalam versi Yunani Septuaginta ayat yang ke-20. Lalu perkataan kepadamulah aku berkenan sangat persis dengan kata-kata anak kesukaan di dalam bahasa Yunani bagi Yeremia 31 ayat 20. Ini mengherankan. Kenapa kutipan yang tidak banyak ini? Saudara kalau cari anak kesayangan, anak kesukaan di dalam perjanjian lama, hanya ini yang muncul. Tuhan beberapa kali mengatakan Israel adalah anak. Berapa kali mengatakan ini anak sulung, berapa kali mengatakan ini anak yang dikasihi. Tapi perkataan dikasihi dan juga disayangi atau dalam paralel dalam versi Markus adalah dikasihi dan dikenan. Ini cuma muncul satu kali. Nah kalau cuma satu kali, masa Yesus disamakan dengan pendosa-pendosa dari Efraim? Nah saudara, Efraim dan Yehuda ini dua kerajaan dari tadinya satu. Israel itu satu kerajaan. Tapi di zaman Rehabeam, kerajaan ini terpecah. Karena Rehabeam sombong bukan main. Waktu dia jadi raja dinasehati oleh orang-orang, hati-hati ya, kamu punya musuh namanya Yerobeam. Yerobeam ini sudah kumpulkan seluruh buruh pembangunan. Lalu dia siap untuk pecahkan kerajaan ini. Nah nanti buruh-buruh ini akan datang minta tuntutan kepada kamu. Kamu tidak perlu jawab, karena kamu tidak perlu marahin mereka. Kamu juga tidak perlu setuju mereka. Karena buruh-buruh sudah dipelihara baik sekali oleh Salomo, tapi diprovokasi oleh Yerobeam. Tapi kamu jangan galak jawab mereka. Jawab mereka dengan ramah, meskipun tidak tentu harus turuti kemauan mereka. Nah ini prinsip humas yang baik. Kok jadi lari ke humas ya? Gak apa-apa lah, konteks kita kan humas. Saudara gak perlu ikuti orang, tapi saudara jangan kasar kepada orang lain. Ini penting sekali. Begitu kita kasar, begitu kita keras, orang langsung bangun benteng. Kalau kita lembut meskipun kita ngotot, orang gak bangun benteng. Jadi jangan bikin orang bangun benteng ya. Kalau saudara datangi sebuah sekolah, ayo ikut, ada KKR siswa, dikumpulkan di gedung GRI Karawaci. Oke, sediakan transportasi. Wah kita ingin sekali, tapi kami kerepotan. Apa mungkin kalau dari sekolah sendiri yang sediakan transportasi? Ini kan bagus ya. Tapi kalau sekolah bilang, sediakan transportasi. Dasar gak ngerti visi. Berjuang dong. Kamu ini gimana sih udah lama ikut KKR regional gak ngerti berjuang. Langsung mereka bikin benteng. Langsung mereka gak mau ikut lagi KKR regional kita. Ikutnya yang lain. Gak usah sebut gereja mana ya. Nah maka saudara coba belajar dari penasehat-penasehat Rehabeam. Jangan jawab kasar. Jangan jawab dengan keras. Lembut secara jawab. Tapi keras secara esensi. Ini bagus. Seperti metode apologetik yang diajarkan oleh seorang apologet tradisi reform. Namanya Van Til. Dia mengatakan ngotot di dalam esensi, tapi lembut di dalam cara. Cara lembut itu bikin orang belum sempat bangun benteng, saudara sudah invasi duluan. Tapi cara kasar bikin orang bangun benteng, saudara sulit invasi. Nah ini trik, ya nggak apa-apa lah trik untuk berhumas dengan baik, trik untuk bangun relasi juga. Termasuk relasi dengan keluarga, suami istri. Saudara nggak perlu keras, nggak perlu ngotot. Saudara lembut tapi esensinya tetap. Ini yang lebih baik. Ngajar anak juga kadang-kadang harus ada ketegasan. Tapi seringkali mesti ada kelembutan tetapi esensinya harus keras. Kalau anak mengatakan mau coklat, saudara bilang gak usah ya. Mau coklat? Enggak. Nanti aku nangis. Nangis saja gak apa-apa tapi gak ada coklat. Ini bikin anak belum sempat bangun benteng terus dia pikir orang tuaku lembut tapi ngotot. Ini sebuah paradoxical analogy of my parents gitu ya. Ini ada sisi paradoks yang membingungkan saya. Nah ini penting. Maka penasehat Rehabeam bilang, udahlah, gak usah taatin mereka. Keterlaluan tuntutannya, tapi jangan ngamuk. Kalau kamu ngamuk, kerajaan ini sudah di ujung tanduk. Yerobeam itu pinter sekali loh, hati-hati. Jangan bikin orang jadi musuhmu. Lalu Rehabeam pikir-pikir, masa gitu sih? Masa saya mesti lembut sama mereka? Mereka mesti tahu aku raja mereka loh. Maka dia cari penasehat lain. Dia cari penasehat lain. Dia cari teman-teman yang seumuran sama dia. Nah ini jeleknya, ini ya, homogeneous group. Pemuda cuma mau nongkrong sama pemuda, remaja cuma mau sama remaja, itu bikin gereja rusak. Nah di kita enggak, pemuda harus nongkrong sama pembinanya yang kadang-kadang udah ketuaan. Gitu ya. Ada satu orang sudah tua mengatakan, aduh Pak masa saya jadi pembina pemuda? Harus dong, saya udah ketuaan, justru yang ketuaan itu bagus. Orang tuh cuma mau yang mirip saya, orang kayak begini gak akan pernah bertumbuh. Saya cuma mau dengar nasihat dari pemuda-pemuda seumuran saya. Yang udah tua-tua itu terlalu lembut,
nggak bisa ngerti bagaimana mempunyai kerajaan yang kokoh. Dia tanya sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, harus dong, kamu mesti keras sama buru-buru ini. Emang mereka siapa? Mereka pikir mereka siapa? You think you who? Gitu ya. Mereka mesti tahu kamu raja. Ayo lawan mereka. Wah, Rehabeam terpancing emosinya. Maka dia pidato mengatakan, Salomo dan saya lebih agung saya. Dia mengatakan pinggang Salomo lebih kecil daripada kelingking saya. Itu kata-kata kasar sekali. Dia sedang merefer kepada alat kelamin sebenarnya. Pinggang Salomo lebih kecil daripada kelingking saya. Saya akan hantam kamu jauh lebih keras dari papa saya. Berani kamu lawan saya hancurkan kamu sekarang. Mereka bilang, oh kamu mau protes, kamu mau hancurkan kami. Mereka langsung serang, rakyat menyerang raja. Ini pertama kalinya demo hampir menurunkan raja loh. Sebelum Soeharto udah ada Rehabeam, hampir disoehartokan. Nah maka ketika itu orang-orang muncul, banyak sekali mereka mulai demo dan tentara kalah banyak. Rehabeam kaget, loh sebanyak ini yang demo ya. Akhirnya dia ketakutan, hampir gak bisa kabur. Ini raja yang pertama begitu galak, akhirnya lari dengan ekor di antara kakinya. Nah ini raja yang kasihan sekali. Setelah itu Rehabeam kalah kuasa, Yerobeam jadi kuat. Akhirnya yang selatan dipimpin Rehabeam, yang utara dipimpin Yerobeam. Kerajaan terpecah karena kebodohan seorang anak muda yang terlalu gampang dibakar emosi. Nah saudara, kerajaan ini terpecah, tapi meskipun demikian Tuhan memberkati Yehuda. Orang-orang saleh lebih banyak di Yehuda. Raja-raja baik masih lebih banyak muncul di Yehuda. Di utara gak ada satupun. Kebanyakan raja-raja yang jahat baik secara etika maupun secara ibadah. Akhirnya Tuhan lebih memilih Yehuda ketimbang Israel Utara. Dan Israel Utara sering diumpamakan dengan Efraim. Karena di dalam kitab Hakim-Hakim yang paling sering ribut dengan Yehuda adalah Efraim. Maka Efraim jadi sebutan untuk kerajaan utara yang paling jahat, yang tidak tahu menyembah Tuhan, yang tidak mau ke bait suci. Akhirnya mereka jadi kerajaan yang lebih dulu dibuang. Tuhan kirimkan Asyur, hancurkan Efraim. Dan kemudian mereka dibuang. Sekarang Yehuda bagaimana? Yehuda tadinya masih Tuhan pertahankan, tapi Yehuda juga mulai jatuh dalam dosa yang sama. Maka Tuhan marah, terutama munculnya seorang raja namanya Manasye. Ini raja jahat bukan main. Dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Anak dimatikan untuk menyembah berhala. Ini bikin Tuhan marah bukan main. Maka Tuhan tidak mau mengampuni Yehuda. Sama seperti Efraim, Yehuda juga akan dibuang. Tapi sebelum Yehuda dibuang, Efraim lebih dulu dibuang. Nah namun di dalam Yeremia 31, herannya Tuhan mengatakan, kok saya tetap sayang Efraim ya? Ini kalimat sulit dimengerti loh. Karena kalau saudara mendaftarkan list dosa Efraim, mustahil Efraim dikasihi oleh Tuhan. Jangankan Tuhan, kita pun sulit untuk menerima apa yang dilakukan oleh Efraim. Saudara, sebagai orang yang tinggal di dalam sebuah negara yang secara politik diatur, kita pasti akan menemukan hal-hal yang tidak beres terjadi. Dan waktu kita rumuskan hal-hal apa yang tidak beres, saudara akan menemukan itu ada bahkan dieskalasi di dalam kerajaan Efraim. Efraim sangat jahat, Efraim sangat kejam, Efraim sangat menindas, Efraim menyembah berhala, Efraim rusak secara moral, Efraim rusak secara keadilan. Kenapa Tuhan mengatakan, aku sudah buang mereka, tapi aku merindukan mereka. Mereka adalah anak yang kukasihi, kepada mereka lah aku berkenan. Nah, ini mengagetkan. Mana mungkin Tuhan boleh mengasihi dan berkenan kepada Efraim? Tapi saudara, ini merupakan satu kalimat aneh yang membuat orang sadar cinta Tuhan melampaui dosa kita. Cinta Tuhan melampaui tindakan kita. Tapi kalau kita sudah pernah jahat, lalu Tuhan tetap mencintai kita, akankah kita tetap jahat? Harusnya enggak. Ketika Tuhan mereply kita dengan mengatakan, kamu sudah sangat kacau, kamu sudah sangat berdosa, kamu sudah membangkitkan murkaku dengan sangat besar. Tapi setelah aku menghardik engkau pergi, aku merindukanmu, aku mau tarik engkau kembali. Lalu Tuhan seperti bergumul di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Anak kesayangankah Efraim? Harusnya bukan. Anak kekasihkah Efraim? Harusnya bukan. Tapi kenapa aku merindukan mereka? Dan aku ingin memulihkan mereka. Ini kalimat kalau dibaca oleh orang Yehuda membuat mereka mungkin marah loh. Kenapa harus sayang Efraim? Sayangilah kami. Tuhan pulihkanlah Yehuda, pulihkan kerajaan Daud. Efraim gak usah ikut. Tapi Tuhan mengingatkan, aku menempati janji kepada Daud ketika Daud menjadi raja atas Efraim dan Yehuda. Jadi ketika aku mengangkat anak Daud, aku akan mengangkat anak Daud bagi Yehuda dan bagi Efraim. Tapi bagi orang Yehuda, Daud identik dengan Yehuda. Tapi Tuhan bilang tidak.
Daud tidak identik dengan Yehuda. Daud identik dengan Israel dan Yehuda. Ini merupakan satu pengertian penting yang harus kita pahami. Tuhan tidak pernah hanya memilih Yehuda. Di dalam salah satu contoh yang diberikan di dalam kitab Nabi, dikatakan ada 2 papan, tuliskan. Papan pertama tuliskanlah Yehuda. Papan kedua tuliskanlah Efraim. Lalu satukan papan itu. Ini jadi seruan Tuhan, aku tidak melupakan Efraim meskipun mereka sangat jahat dan mereka yang lebih dulu dibuang. Nah maka saudara sekalian, bagian ini membuat ada tafsiran yang menggantung, belum tuntas. Tuhan mencintai tapi mereka terus jahat. Tuhan mengasihi atas dasar apa? Apakah cinta Tuhan tidak berdasar? Tentu cinta Tuhan berasal dari Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan mempunyai relasi covenantal dengan umatnya. Relasi yang bersifat tetap ada kesetiaan dari 2 pihak. Relasi perjanjian gak bisa cuma satu pihak yang setia. Relasi perjanjian harus 2 pihak yang setia. Maka pemulihan antara Tuhan dan Efraim tidak mungkin terjadi. Tidak bisa terjadi. Kecuali Tuhan setia dan Efraim juga setia. Sekarang dari pihak Tuhan, apakah Tuhan setia? Ya. Sekarang dari pihak Efraim, mana pemimpin yang setia yang bisa mewakili mereka? Gak ada. Tetapi Tuhan menanti sampai saat ketika Yesus Kristus dibaptis. Begitu Yesus Kristus dibaptis, orang heran, engkau mau disatukan dengan siapa? Apakah engkau menjadi orang Israel sejati? Apakah Yesus dibaptis bikin Yesus jadi Israel sejati? Ternyata tidak. Yesus dibaptis supaya Israel bisa sejati seperti Yesus. Maka setelah Yesus dibaptis, Allah mengkonfirmasi makna baptisan dengan mengatakan, inilah engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus diparalelkan dengan Efraim supaya Yesus menjadi kepala Efraim, sama seperti Yesus adalah kepala Yehuda, dan sama seperti Yesus adalah penggenap janji anak Abraham yang akan menjadi kepala dari semua bangsa. Inilah makna baptisan dari Yesus Kristus. Yesus dibaptis bukan supaya dia disatukan dengan umat sejati. Yesus dibaptis supaya umat yang disebut sejati bisa benar-benar sejati karena punya kepala yang rela disatukan dengan mereka. Maka Yesus disatukan dengan Israel, tapi kalimat yang diambil membuat kesatuan itu sangat mengharukan karena ternyata kalimat itu diambil dari perkataan Tuhan kepada Efraim, yaitu kelompok yang paling buruk dari Israel. Kelompok yang paling jahat dari Israel. Efraim, saya sudah buang kamu, tapi saya mau panggil kamu kembali. Kenapa? Karena saya merindukan kamu. Saya ingin kamu kembali. Tuhan kenapa merindukan orang jahat? Tuhan kenapa merindukan orang yang berontak? Tuhan kenapa merindukan orang yang tidak ada potensi bertobat? Karena Tuhan mencintai. Apakah adil bagi Tuhan untuk mengampuni kita dan menjadikan kita miliknya? Adil jika dia mengirimkan sang kepala yang akan mewakilkan seluruh Israel, seluruh Yehuda, seluruh Efraim, dan seluruh bangsa-bangsa lain di dalam kerelaan dia menanggung dosa mereka. Itu sebabnya Yesus disatukan dengan Efraim supaya segala kebejatan Efraim ditanggungkan kepada dia. Dan inilah yang kita sadari, kalau saudara dijadikan milik Tuhan, kira-kira dari gambaran Yehuda dan Efraim, saudara lebih cocok dikategorikan yang mana? Kalau Alkitab mengatakan saudara dan saya bahkan lebih parah dari Efraim. Yehuda masih agak mending meskipun jahat dan Tuhan buang. Efraim lebih parah maka Tuhan buang. Bangsa lain gak pernah dalam status tidak terbuang. Tidak pernah dalam status tidak terbuang. Tapi Tuhan mengatakan kepada Efraim dan Tuhan juga akan mengatakan kepada setiap bangsa yang sebenarnya sama bahkan lebih buruk dari Efraim. Bahwa aku tidak akan tidak mengasihimu. Dan ini hanya mungkin terjadi karena Kristus. Maka Injil Markus itu sangat indah. Dia memberikan fakta tentang anak Allah di dalam cara yang sangat-sangat berkait dengan pengampunan bagi kita. Inilah Yesus Kristus, anak Allah. Apa arti anak Allah? Bahwa dia adalah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maksud Tuhan, seperti yang Tuhan pernah nyatakan kepada Efraim, ya. Dan Kristus menggenapi kemungkinan Tuhan untuk mencintai Efraim. Yesus menggenapi kemungkinan untuk Tuhan mencintai kembali Yehuda. Yesus menggenapi kemungkinan untuk Tuhan kembali mencintai bangsa-bangsa kafir seperti kita. Nah, kiranya makna baptisan ini memberikan kepada kita pernyataan yang sangat indah. Tuhan rela memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya karena kita satu dengan Kristus, oleh karena cinta dan pilihannya Tuhan, meskipun kita tidak layak. Nah, inilah makna baptisan dari Sang Mesias yang bukan untuk pengampunan, tetapi untuk menyatukan dia dengan kita yang memerlukan pengampunan.
Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu untuk kembali melihat Kristus dengan cara yang limpah, seperti yang kitab suci ajarkan. Kami melihat Sang Juru Selamat yang rela disatukan dengan kami, dan Allah akhirnya mengatakan kepada kami, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Allah mengatakan demikian meskipun kami terbuang. Allah mengatakan, apakah kami anak kekasih? Apakah kami anak yang diperkenan? Mengapa setelah dibuang aku merindukan mereka? Dan Tuhan, Kau merindukan kami meskipun kami berdosa. Sekarang setelah kami dikembalikan oleh karena Kristus, kami mau merayakan cinta kasih-Mu dengan kehidupan yang suci yang kami jalani hari demi hari. Bagimulah hari-hari kami ke depan yang kami jalani di dalam kesucian. Dan jika kami menyimpang dari niat kami untuk hidup suci, kasihani dan ampuni kami. Tegur kami, pukul kami kembali, tapi jangan biarkan kami lenyap binasa di dalam keterhilangan. Tolong kami melihat cinta kasih Tuhan yang akan membuat kami enggan menjauh daripada-Mu. Terima kasih karena Engkau mencintai kami, dan terima kasih untuk Kristus yang memungkinkan cinta kasih-Mu tiba kepada kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.